Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Doa yang terbaik untuk hari ini. Mudah-mudahan berkah keselamatan, berkah kesehatan, dan berkah usia yang sampai saat ini kita masih bisa bertemu dalam situasi yang mudah-mudahan selalu lebih baik ya. Kita ketemu lagi di catatan K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Kemarin ada yang tanya ya, kenapa slide-nya dibuat dengan ditulis tangan ya. Oke, jadi kenapa tidak lebih baik dengan slide PowerPoint atau yang lain ya. Ya tujuannya yang pertama adalah ini sebagai catatan saya sendiri ya, yang coba juga mengulang kembali apa yang dipelajari ya, kemudian memang menggunakan fasilitas ya yang Tuhan masih berikan. Mudah-mudahan apa yang ditulis ini per huruf, per kata atau per kalimat membawa kebaikan ya. Ketika hal itu ada hal yang baik untuk seseorang, tentunya akan memberikan kebaikan pula bagi saya ya. Ini makanya saya sebut dengan catatan K3. Ya, mudah-mudahan sedikit banyak barangkali ada yang tertarik ya, tertarik mempelajari, kemudian sedikit banyak ada informasi yang bisa digunakan. Ya. Jadi salah satu kalimat ya yang membuat saya selalu semangat bahwa bukan kita yang hebat ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu bukan karena kemampuan kita ataupun hasil karya kita ya. Tetapi karena memang Allah yang mudahkan urusan kita ya. Jadi setiap aktivitas dimudahkan karena Allah memang mempermudah segala sesuatu ya. Jadi ketika satu aktivitas kita bisa menyelesaikan dengan baik karena di luar dari aktivitas itu kita tidak terganggu ya. Nah, siapa yang bisa mengkondisikan itu? Hanya Tuhan yang bisa ya. Jadi makanya saya selalu mengingat bahwa bukan kita yang hebat, tetapi karena Allah yang mudahkan urusan kita ya. Jadi pesan yang selalu saya ingat ya. Oke, masih di topik yang keempat ya. Jadi topik masih bersama saya. Untuk hari ini kita ngobrol-ngobrol ya. Nanti saya juga mencatat seperti biasa terkait sebenarnya kalau kita membahas diskusi terkait insiden atau kecelakaan kerja, bolehlah nanti kita coba belajar terkait domino Frankfurt ya. Jadi kalau di K3 ada teori dari teorinya Frankfurt. Nah, supaya kita tahu penyebab dasar ya, akar permasalahan yang harus diselesaikan ketika terjadi sebuah kecelakaan. Nah, nah untuk gambarannya seperti ini ya, seperti domino ya. Jadi ada kartu-kartu domino yang disusun berdiri ya. Jadi ini adalah proses terjadinya insiden. Oke, jadi saya boleh cerita sedikit ya. Jadi cerita sedikit, contoh misalkan kita ada insiden ya. Ada sebuah insiden seseorang jatuh dari tangga misalkan ya. Jadi ada pekerja, kemudian di tempat kerja kita ini jatuh dari tangga ya. Pada saat dia naik tangga barangkali untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan di ketinggian. Nah, pada saat jatuh, kemudian seperti yang sudah dijelaskan yang kemarin ya, kalau di Indonesia dikenal adanya istilah perilaku tidak aman ya. Perilaku tidak aman
atau unsafe action. Misalnya unsafe action-nya apa? Jadi pekerja ini pada saat naik tangga tidak dalam kondisi aman ya. Jadi kesalahan si pekerja pada saat naik tangga ini barangkali masuknya unsafe action. Kemudian dalam kondisi itu juga kondisi tidak aman. Kita kenal selain unsafe action juga kenal namanya unsafe condition. Nah, ini unsafe condition. Dari peristiwa itu unsafe condition-nya apa? Barangkali tangga yang digunakan itu rusak ya. Nah, jadi ada unsafe action, kesalahan si pekerja pada saat naik tangga, kemudian unsafe condition-nya kok ternyata memang tangga itu rusak seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari analisis dua penyebab itu ya, nah biasanya untuk mengatasinya kemudian langsung si supervisor atau petugas K3-nya ya langsung ganti aja, ganti tangga yang rusak itu ya. Kemudian bisa juga menyalahkan si pekerja karena menggunakan tangganya atau dia berperilaku pada saat naik tangga mungkin salah gitu ya, tidak aman gitu. Nah, hal ini perlu diperbaiki ya. Jadi hal ini perlu diperbaiki terhadap apa? Pola pikir ya, pola pikir yang saat ini kita terapkan di tempat kerja ya. Jadi biasanya rekan-rekan juga memperbaiki gejala itu juga bukan pada sebab akarnya ya. Jadi biasanya hanya menyelesaikan pada gejala yang timbul ya, baik itu keadaan ataupun perilaku yang tidak aman ya. Nah, nanti setelah kita menganalisis ya menggunakan teori ini, maka kita akan tahu ya, karena akan banyak pertanyaan yang harus diselesaikan atau harus dijawab, sehingga kita tidak hanya menyelesaikan memberikan punishment atau teguran kepada si pekerja atau training lagi misalkan, atau juga hanya mengganti tangga. Tetapi ketika menganalisa sebuah kecelakaan, maka kita harus tahu penyebab dasarnya apa ya. Nah, penyebab dasarnya itu apa? Maka pertanyaan-pertanyaan yang lain harus muncul ya dari peristiwa pekerja yang tadi jatuh itu. Oke. Contohnya misalkan kita pertanyaannya ya, kenapa tangga rusak itu bisa ditemukan di tempat kerja ya? Gitu. Kenapa? Atau yang pertama misalkan kenapa pada saat inspeksi ya, inspeksi normal tidak ditemukan kalau ada tangga yang rusak misalkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, kok dari sisi perusahaan atau pengawas kenapa dibiarkan ada tangga yang rusak di tempat kerja dan boleh dipakai? Nah, itu juga jadi pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa pekerja kalau sudah tahu tangga itu rusak ya masih boleh digunakan atau tidak diberikan, misalkan ada penanda ya, ada penanda bahwa tangga ini rusak gitu. Nah, ada lagi pertanyaannya, apakah si pekerja ini sudah pernah dilatih sehingga dia tahu pakai tangga untuk bekerja di ketinggian ya. Nah, kemudian ada juga pertanyaan misalkan, apakah sudah diingatkan ketika pada saat bekerja ya dengan kondisi tangga yang rusak. Kemudian ada lagi pertanyaan misalkan, kenapa pengawas tidak melakukan pemeriksaan pada saat awal pekerjaan gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu untuk mencari akar dari penyebab terjadinya kecelakaan kerja jatuhnya si pekerja dari atas ketinggian menggunakan tangga ya. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan ketika misalkan ada pekerja yang jatuh dari tangga, kemudian nanti hanya
memberikan punishment atau karena kita ketahui misalkan ada kecerobohan dari pekerja atau tinggal ganti tangganya aja misalkan ya. Jadi itu hanya penyebab langsung ya. Nanti coba kita nanti pelajari ya. Nanti ini saya kasih nomor ya, dari nomor 1 ya, dari yang kanan, dari kerugian. Kemudian ini saya beri nomor kedua ya. Ini nomor ketiga. Ini keempat. Kemudian ini kelima. Ada kerugian ya, ini setelah dampaknya, ini ada insidennya yang tadi, sebab langsung, sebab dasar, dan lemah kontrol. Nanti kita, jadi sebuah proses insiden, setidaknya menurut teorinya Frankfurt, ini memiliki ya kaitan-kaitan dari seluruh sistem yang ada ya. Jadi ini sistem yang ada. Oke, baik. Kita mulai ya. Jadi nanti kita bahas yang pertama adalah dari sisi kerugian ya. Oke. Kita bahas dari sisi kerugian, loss ya. Jadi ini kalau kita lihat, ini kerugian atau loss. Oke. Yang pertama di sini. Pertama adalah kerugian. Ya. Kerugian atau dalam bahasa Inggris biasa disebut loss. Loss ya. Ini adanya di domino yang kelima ya. Jadi bentuknya kerusakan atau cedera ya, khususnya pada manusia, mungkin bisa peralatan dan sarana atau material atau lingkungan sekitar ya, atau juga bisa terganggunya proses operasi. Jadi ini bisa bentuknya bisa macam-macam. Saya tulis saja di sini ya. Nah, contohnya misalkan cedera ya, bentuk kerugiannya ini. Cedera pada manusia. Nih, jadi bentuk kerugiannya jadi cedera pada manusia. Berikutnya ada juga kerusakan ya, kerusakan pada peralatan atau sarana ya. Peralatan atau sarana. Berikutnya kerugian itu bisa berbentuk yang menimpa atau yang mengalami kerugian adalah material ya. Material. Bisa karena bahan-bahan untuk produksi ya. Ini untuk bahan produksi. Oke. Berikutnya ada lingkungan ya. Lingkungan. Nah, polusi atau pencemaran atau yang lain ya. Ini lingkungan. Atau juga terganggunya proses. Dan lain-lain ya. Nah, ini kalau kita lihat kerugian ya. Kerugian di domino yang ke satu ini ya. Ada yang mengurutkannya dari kanan juga nggak apa-apa ya. Ini kerugian ya. Jadi ada kerugian. Oke. Berikutnya yang kedua ya. Yang kedua adalah kita menjelaskannya urutan saja ya, dari kiri ke dari kanan ke kiri ya. Oke.
Kemudian tadi sudah ada ya bentuk-bentuknya kalau di tempat kerja ya tadi itu ya. Kerugian-kerugian apa saja yang sudah terjadi. Kemudian kita masuk pada apa yang menyebabkan kerugian itu. Kita masuk ke insiden ya. Insiden. Kalau tulisan bahasa Inggrisnya insiden ya. Insiden. Jadi kalau menurut teori ini bahwa insiden ini kejadian ya, kejadian di mana terjadinya kontak ya, terjadinya kontak dengan sumber energi ya. Jadi adanya kontak antara mungkin manusia dengan sumber energi ya. Nah ini, jadi kalau bentuk-bentuk insidennya misalkan contohnya ya, contohnya ini ada yang namanya menabrak misalkan ya, menabrak atau juga membentur. Nah ini ya, jadi ini ada insiden menabrak atau membentur. Kemudian apalagi misalkan ya, ada terpukul ya, terpukul, terpukul atau juga bisa tertabrak. Kemudian jatuh dari tempat yang lebih tinggi ya, jatuh dari tempat yang lebih tinggi. Jatuh karena jatuh ada yang dengan tempat yang datar juga ada ya. Jadi ini jatuh dari tempat yang lebih tinggi. Kemudian ada juga jatuh dari tempat yang datar. Jadi insiden ini bentuknya misalkan ada pekerja yang jatuh dari tempat yang datar. Contohnya lagi misalkan ada terperangkap masuk ya. Itu ada terperangkap masuk. Berikutnya ada lagi terperangkap pada sesuatu misalkan ya. Ini biasanya nanti digunakan pada insiden investigasi ya. Ini kalau jenisnya bisa karena hal-hal tertentu ya, nanti makanya kita lihat ya. Oke. Ada lagi kondisi pekerja terjepit. Nah, atau insiden misalkan kontak dengan energi ya. Ini hati-hati di tempat kerjanya. Misalkan ada energi apa ini? Listrik, panas, dingin ya. Listrical, panas, dan lain-lain ya. Kemudian kejadian kalau misalkan kren itu jatuh atau kemudian terbalik gitu ya. Misalkan beban berlebihan. Beban berlebihan. Kemudian ada juga ketika kita menjalankan peralatan atau mesin mungkin ada yang kejadian itu biasanya kegagalan mesin ya. Mesin mendadak ataupun kemudian rusak ya. Ini karena ini ya, kegagalan mesin ya.
atau juga bisa karena peralatan ya, atau peralatan. Ya, ini video ini saya buat dengan mencatat ya, artinya memang betul-betul dipelajari ya. Jadi jangan sampai kita punya fasilitas bisa mencatat, tapi kita nggak pernah catat ya, itu biasanya nanti lupa ya. Bisa juga karena yang berkaitan dengan lingkungan ya, ada kebocoran ya, kebocoran. Ini bentuk-bentuk dari insiden ya. Nah, misalkan menabrak, kerugiannya apa? Cedera pada manusia, barangkali mungkin ada lecet, patah tulang, atau mungkin sampai fatality ya. Terpukul, kerugiannya di mana? Di manusia. Kemudian misalkan ada kebocoran, dampaknya atau kerugiannya, loss-nya di mana? Ke lingkungan ya. Nah, jadi ini ya, kerugian, semua hal yang dampaknya adalah negatif, bentuknya bisa bermacam-macam. Kemudian insidennya, jadi kerugian ini hasil dari sebuah insiden. Nah, insidennya ini apa insidennya? Ini bentuknya ya. Oke. Nah, kita masuk lagi pada sekarang penyebab langsung ya. Ini yang ketiga. Nah, kita bahas nih penyebab langsung ya. Oke. Kita masuk ke penyebab langsung. Oke. Nah, penyebab langsung itu setidaknya ya ada dua komponen ya. Yang pertama ini ya, penyebab langsung itu ada perilaku tidak aman atau keadaan tidak aman. Inilah yang disebut ya, yang disebut unsafe action, unsafe condition. Keadaan tidak aman. Oke. Nah, sekarang masuk ke perilaku. Ini adalah kebanyakan ke tenaga kerja ya, ke manpower. Ini ya contohnya. Nah, coba kita masukkan beberapa kondisi perilaku yang tidak aman ya. Perilaku yang tidak aman. Pertama, ketika ada sebuah pekerjaan, kemudian kecelakaan, salah satu penyebab dari perilaku tidak aman adalah bahwa bekerja atau mengoperasikan sesuatu tanpa kewenangan ya. Jadi barangkali itu tidak kewenangannya, kemudian dioperasi, kemudian jadi insiden, kemudian jadi kerugian. Nah, salah satunya adalah mengoperasikan atau bekerja ya. Atau mengoperasikan tanpa izin. Atau bahasa Inggrisnya itu, bahasa kerennya itu otorisasi ya. Jadi ketika ada sebuah pekerjaan kemudian dilakukan oleh orang yang tidak punya izin atau otorisasi, ini sudah menjadi penyebab langsung ya dari perilaku tidak aman. Berikutnya gagal dalam memperingatkan ya. Ada kegagalan ya. Tulisannya
sekarang miring ya. Gagal memperingatkan. Nah, ada juga kegagalan ya dari sisi perilaku ini, gagal mengamankan. Mudah-mudahan rekan-rekan juga konsisten punya catatan-catatan tersendiri ya. Ketika lihat YouTube, lihat materi-materi, usahakan catat ya, supaya ada catatan tersendiri dan bisa dipelajari. Ketika mencatat, tentunya ada hal yang pasti diingat ya. Kemudian kalau ketika ada menjalankan sebuah mesin ya, nah, pekerja ya, itu mengoperasikan dengan kecepatan yang salah misalkan ya. Jadi beroperasi pada kecepatan yang salah. Nah, ini nanti ketika di insiden investigasi, maka bentuk-bentuknya tulisan atau kalimat-kalimat bakunya nanti seperti ini ya, ngikutin ya. Jadi pekerja mengoperasikan peralatan pada kecepatan yang salah misalkan ini. Nah, kemudian ada lagi membuat alat pengamanan tidak berfungsi. Jadi misalkan di bypass ya, harusnya ada emergency shutdown kemudian dimatikan misalkan. Nah, ini. Jadi pekerja ya membuat alat pengamanan ya. Jadi alat pengaman tidak berfungsi. Oke. Atau ada juga pekerja yang menggunakan alat yang rusak. Ya, perilaku. Jadi ketika sudah tahu rusak, tetap aja dipakai ya. Menggunakan peralatan yang rusak misalkan. Atau menggunakan APD tidak benar. Ini juga masuk perilaku tidak aman ya. Nah, tinggal nanti dicek di lokasi kerjanya apa saja yang sudah terlihat di lokasi kerjanya dari perilaku-perilaku tim kita dari yang menyebabkan nanti bisa terjadinya insiden ya. Nah, kemudian ketika pada saat loading unloading ya atau kemudian memindahkan barang ataupun pada saat memasukkan dalam sebuah kontainer, menyusun material ya. Kemudian ada juga nih kondisi perilaku tidak amannya. Ya, pekerja memuat secara salah ya. Nah, ini masuk nih. Memuat secara salah. Oke. Atau juga biasanya terkait dengan housekeeping ya, housekeeping peralatan, material, barang yang sudah baru datang gitu. Itu juga ada nih perilaku tidak amannya, yaitu penempatan secara salah jadi sembarangan ya. Pekerja melakukan penempatan ya. Hati-hati di tempat kerja itu juga menjadi penyebab langsung ya penempatan secara salah ya atau tidak benar lah gitu ya. Nah, ada juga yang berkaitan dengan memindahkan barang atau kemudian pengangkatan ya. Ini juga masuk nih. Bisa terjadi cedera juga
karena penyebab langsungnya ya. Ini bisa karena penyebab langsungnya adalah mengangkat secara salah nih, manual handling ya. Mengangkat ini bukan hanya manual handling, tetapi mungkin menggunakan peralatan-peralatan yang tidak sesuai ya. Atau pada saat bekerja posisi yang tidak benar ya. Jadi posisi tidak aman. Kemudian apa lagi? Untuk teman-teman yang bagian maintenance ya. Maintenance, jadi pada saat melakukan pemeliharaan atau servis itu dalam keadaan mesin itu masih menyala ya. Nah, ini juga masuk perilaku tidak aman. Ini sudah didefinisikan ya. Nah, ini pemelihara atau servis. Servis peralatan ya. Dalam kondisi beroperasi ya. Dalam kondisi beroperasi. Nah, berikutnya ada juga dari perilaku tidak aman ini masuk pada terlalu banyak bercanda ya. Canda, main-main. Ya. Nah, ini bisa mengakibatkan insiden. Oke. Kemudian ini saya tutup dulu ya karena masih ada beberapa. Saya tutup dulu. Ya, nanti ini di lembar berikutnya. Kemudian ada juga dalam kondisi pengaruh alkohol ya. Ini mungkin bisa mabuk ya. Mabuk itu bukan hanya apa namanya? Karena minuman keras ya, mungkin karena habis mengkonsumsi obat-obat tertentu ya. Mabuk atau konsumsi obat nih. Pusing ya, akhirnya konsentrasi menurun. Nah, ini. Oke, berikutnya ketik masih berkaitan dengan peralatan, ini menggunakan peralatan secara salah ya. Oke. Kemudian ada lagi tidak mengikuti prosedur ya. Oke, ini masuk pada penyebab langsung ya. Jadi kalau ada yang di tempat kerja yang lain, ya silakan ya. Oke. Ini penyebab langsung yang ada kaitannya dengan perilaku yang tidak aman. Ini baru perilaku ya, orangnya ini. Jadi begitu banyak hal yang perlu dipastikan dari sisi pekerja karena membawa banyak potensi terjadinya insiden ya. Oke, sekarang kita bahas yang keadaan tidak aman ya. Apa itu keadaan tidak aman itu? Contohnya ya. Nah, yang pertama saya tulis lagi sini ya, keadaan tidak aman. Keadaan tidak aman. Contohnya, misalkan ada bagian dari pelindung atau pembatas ya
dari sebuah alat, area kerja, ya, ini tidak memadai. Contoh misalkan hati-hati kalau di area pekerjaan yang memang harus dibatasi atau dilindungi. Ini keadaan tidak aman. Contohnya adalah pelindung. Pelindung atau pembatas tidak aman. Tidak aman ya. Atau memadai. Jadi seluruh aktivitas pekerjaan yang terbatas ya, jangan sampai orang yang tidak mengetahui aktivitas pekerjaan di area tertentu kemudian masuk sembarangan ya. Oke. Berikutnya apalagi misalkan ketika di tempat kerja alat pelindungnya tidak memadai ya. Jadi alat pelindung tidak memadai ataupun salah. Misalkan bekerja di ketinggian ya, harusnya sudah didesain dengan pekerjaan menggunakan scaffolding ya. Tetapi alat pelindungnya, alat pelindung jatuh untuk pekerja yang banyak ya, bukan perorangan, itu tidak memadai misalkan. Nah, ini alat pelindung tidak memadai ya. Atau bisa juga salah menggunakan alat pelindung ya. Bukan APD ya, ini alat pelindung ya. Pada saat bekerja ya. Nah, tadi seperti yang di tangga ya, bisa karena peralatan ataupun mungkin sarana, bisa juga material ya, material yang kondisinya rusak ya. Nah, yang rusak. Kemudian biasanya kalau pekerja-pekerja di tangki, di galian ya, nah ini keadaan tidak amannya karena ruangan kerja sempit ya, biasanya ruang terbatas ya. Keadaan tidak amannya karena bekerja di ruangan terbatas ya. Itu juga masuk ya. Nah, kemudian terkadang di tempat kerja kita juga kekurangan ya. Kekurangan untuk safety sign atau peringatan-peringatan ya, sehingga orang tidak sadar bahwa di lokasi kerjanya itu ada potensi bahaya ya. Mungkin dari area kerjanya, mungkin ada peralatan yang ada di sana atau sistem yang sedang berjalan ya. Itu masuknya pada kurangnya sistem peringatan ya. Berikutnya yang berkaitan dengan api ya. Berkaitan dengan api, bahaya dari munculnya kebakaran ya. Bisa juga kebakaran atau juga ledakan ya. Nah, ini keadaan-keadaan yang masuk pada penyebab langsung dari keadaan tidak aman ya. Nah, kemudian ada juga penyebab terjadinya insiden itu karena housekeeping ya. Nah, ini makanya kalau manajemen walkthrough biasanya salah satu komponennya adalah yang dilihat adalah housekeeping. Nah, ini masuk ya. Ini saya tulis bahasa Indonesia saja ya. Hurufnya kebersihan ya.
atau juga kerapian. Nah, buruknya kebersihan atau kerapian ini housekeeping. Kemudian ada juga karena keadaan tidak aman, pasti misalkan kebisingan. Ini masuk pada kondisi tidak aman. Kemudian ada juga karena paparan radiasi. Nah, termasuk kalau bekerja di construction, paparan radiasi sinar matahari ya. Oke. Bisa juga karena temperatur ekstrim. Oke. Temperatur ekstrim. Atau bisa karena bekerja di malam hari ya, atau siang hari di ruangan tertentu misalkan, tapi penerangan kurang ya. Nih, keadaan. Kurang itu juga menyebabkan insiden atau juga berlebihan. Berlebihan. Kemudian ketika di ruangan mungkin ada ventilasi. Ventilasi yang tidak memadai. 13 biasanya lingkungannya sendiri ya, lingkungan tidak aman. Nah, ya, ini dari keadaan tidak aman. Ya, ini keadaan tidak aman ya. Ini tadi penyebab langsung, ya. Itu untuk penyebab langsung, untuk perilaku tidak aman, kemudian keadaan tidak aman. Ya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi tadi kerugian bisa menyebabkan kerugian pada manusia, pada mesin, alat, material, bisa pada lingkungan ya. Kemudian penyebab-penyebab insidennya sudah diberikan beberapa contoh ya. Nah, kemudian sebab langsung ini ada dua yang tadi. Ada dari perilaku, kemudian ada juga dari kondisi ya, keadaan. Nah, kita masuk pada sebab dasar nih. Masuk pada sebab dasar. Apa itu sebab dasar? Ya, penyebab dasar. Ini ada beberapa ya yang menyebabkan sebuah insiden itu bisa terjadi. Oke, jadi ini, nah, yang sekarang kita mau bahas adalah sebab dasar. Pertanyaannya adalah bahwa mengapa perilaku tidak aman, kemudian keadaan tidak aman terjadi di tempat kerja. Ini ya penyebab langsung yang tadi ya. Penyebab langsung. Kenapa perilaku tidak aman, kemudian keadaan tidak aman itu terjadi di tempat kerja ya. Nah, terjadi di tempat kerja. Nah, kalau kita cerita-cerita teorinya Frank Burt ini ya, kita bahas teorinya Frank Burt, maka ada yang namanya sebab dasar. Karena pertanyaannya, kok bisa ada kondisi tidak aman atau perilaku tidak aman di tempat kerja? Maka itu ada yang menyebabkan. Ya, menyebabkan. Yang pertama adalah ada dua ya, jadi faktor manusia itu sendiri dan juga faktor pekerjaan. Ya, nah yang akan kita bahas sebab dasarnya adalah faktor manusia ya,
Kemudian ada dua, salah satunya faktor manusia, dan yang kedua adalah faktor dari pekerjaan dan sistem. Oke. Kita masuk pada sebab dasar ya, yang keempat nih. Kita masuk pada sebab dasar. Oke. Jadi sebab dasar ini pertama adalah faktor manusia ya. Faktor manusia. Jadi ada faktor manusia, kemudian yang kedua adalah faktor pekerjaan dan sistem. Faktor pekerjaan. Oke. Ada dua ya. Jadi sebab dasar kita lihat dulu di sini ya. Nih, sebab dasar mengapa kondisi tidak aman dan perilaku tidak aman ada di tempat kerja, maka jawabannya adalah ada di sebab dasar. Ya, sebab dasar itu dibagi dua. Satu dari faktor manusia, yang kedua adalah faktor pekerjaan atau sistem. Nah, apa aja di dalam faktor manusia ini? Yang pertama itu karena kurang kemampuan ya, dari si manusia. Kurang kemampuan dari si manusianya sendiri. Nah, atau kurang pengetahuan. Bisa juga karena kurang terampil ya. Nah, ada juga karena pekerja ini mengalami stres ya. Itu bisa ya. Kemudian bisa karena kurang motivasi. Bisa karena motivasinya menurun ya. Karena mungkin ada hal-hal dari internal perusahaan yang menyebabkan dari sisi psikologis si pekerjanya ini kekurangan motivasi. Ini bahaya ini. Ya. Nah, gimana kalau dari faktor pekerjaan itu ada juga ya. Jadi hati-hati, harus bisa mengidentifikasi ya. Pertama adalah kurangnya kepemimpinan. Itu dari sisi pemimpin ya atau pengawasan ya. Jadi dibiarkan saja tempat kerjanya seperti apa ya. Oke. Jiwa kepemimpinannya di tempat kerja diragukan atau pengawasannya kurang ya. Nah, ini. Jadi si pekerja ini ya bekerja sendiri aja, nggak pakai apa aturan-aturan misalkan. Nah itu ya. Atau bisa juga dari sisi engineering ya. Jadi peralatan-peralatan dari sisi engineering. Ini dari peralatannya sendiri. Nah, peralatannya rusak, kurang mampu, wah malah repot ya. Atau juga dari bagian pengadaan nih.
ya. Dari pengadaan harusnya beli peralatan dengan spek tertentu, ya cari yang mungkin di spek di bawah ya. Nih, dari kelemahan nih bagian-bagian purchasing ya. Bagian kelemahan pengadaan, di pengadaan barang, APD, peralatan semua ya yang menunjang aktivitas nih. Atau juga karena inspeksi ya. Jadi ada pemeliharaan ya. Inspeksinya kurang misalkan. Nih. Atau juga nih lanjutan dari kelemahan dari pengadaan ini ya, mungkin barangnya ada tapi kurang ya. Nah, ini bisa nih berikutnya ya, kurang dari peralatan misalkan ya. Karena kayak tadi ada kasus tangga, jadi tangganya nggak ada lagi ya, kurang peralatan, akhirnya pakai tangga yang rusak aja gitu. Bisa sarana kerja, kemudian ada juga mungkin material. Nah, ini juga bisa. Ada juga terkait dengan SOP ya. Jadi proses ini akan berlanjut ya. Atau juga salah dari penggunaan. Nah, ini ya. Jadi ini adalah sebab-sebab dasar ya. Dari sebab dasar itu ada dari faktor manusia, kemudian juga faktor pekerjaan atau juga dari sistem ya. Nah, ini. Nah, kemudian yang terakhir nanti kita bahas terkait lemahnya kontrol. Nah, ini lemahnya kontrol, ini bagian dari manajemen ya. Ini yang punya perusahaan ini ya. Karena adanya pekerja, adanya alat, karena dari sisi perusahaan ya, jadi akar penyebab ya. Jadi akar penyebab terjadinya sebuah kecelakaan ya, nanti akan dilakukan investigasi. Nah, nanti sampai kemana ya. Tapi kalau dari awal maka keselamatan kerja ya, supaya tidak menyebabkan kerugian, maka tidak hanya dipersiapkan dari sisi tenaga kerja dan alat, tetapi harus mulai dari pihak manajemen ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang terakhir ya, ini yang ke 5 ya. 5. Ini masuknya kepada sistem ya. Tapi untuk hari ini dijelaskan secara general saja. Oke, dari pihak kelemahan pengendalian manajemen ya. Nah, makanya ada di tempat kerja tantangannya ya. Tantangannya mungkin manajemennya barangkali kurang support misalkan. Nah, ini ya salah satunya. Oke, yang paling besar adalah program dari si manajemennya juga tidak ada ya. Program tidak ada. Ini teman-teman juga kalau di orang ketiga yang membuat program ya, nanti didiskusikan dengan manajemen ya. Oke. Kemudian standar dari programnya kurang memadai ya. Standar dari program. Kemudian apalagi
tidak patuh ya. Tidak patuh terhadap standar. Ini termasuk sistem SMK 3 ya, penerapan sistem yang bisa diterapkan di tempat kerja ya. Jadi ini biasanya masuknya ke sistem ya. Nah, ini ada SMK 3 atau pakai ISO ya. Jadi masuknya ke sistem keselamatan dan kesehatan kerja secara menyeluruh ya. Oke, jadi itu sedikit memberikan gambaran bahwa terjadinya sebuah insiden di tempat kerja bukan semata-mata karena peralatannya yang rusak atau karena tenaga kerjanya yang salah menggunakan peralatan ya. Jadi ada bagian-bagian yang terkait lainnya yang menyebabkan kecelakaan itu bisa terjadi ya. Nah, ini bisa dijadikan bahan kita menganalisis jadi supaya di tempat kerja kita tetap dalam kondisi bisa bekerja dengan aman, sesuai dengan target, kemudian menguntungkan tentunya harus diupayakan dan diketahui apa yang menjadi penyebab atau proses terjadinya insiden. Ya, baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ketika ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian, mohon saya dimaafkan. Dan kepada Allah, saya mohon ampun karena keterbatasan yang dimiliki. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa memberikan yang lebih baik dan menyampaikan dengan cara yang lebih baik untuk belajar bersama. Terima kasih, selamat pagi, salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.